warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi di pertemuan kali ini. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas terkait CRUD ya, create update delete ya, menyimpan data ke dalam database. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat database, membuat koneksi, membuat proses insert, update, delete, select gitu ya ke dalam ke dalam database, ya, memunculkan data dari database. Ya walaupun memang masih belum ada tampilan GUI-nya atau istilahnya prosesnya masih kita memanggil ketika mau insert ya kita manggil file insert.php ya, maka nanti baru scriptnya akan dieksekusi. Nah ya setidaknya kita sudah mencoba membuat database dan menyimpan data, menghapus, menampilkan data ya yang sudah tersimpan di dalam database. Walaupun memang masih menggunakan script masing-masing, jadi kalau mau hapus ya panggil file hapus.php misalnya atau delete.php. Kalau mau simpan ya panggil file insert.php gitu ya. Ya dan pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya coba kasih tahu secara singkat bagaimana cara membuat database kalau secara langsung di PHP admin-nya. Nah, di di pertemuan kali ini ya seperti yang tadi saya katakan, materinya kita masih tetap CRUD gitu ya, create update delete gitu ya. Jadi maksudnya CRUD itu menyimpan membuat gitu ya, lalu menuliskan atau mengisi database-nya, mengupdate dan mendelete gitu ya. Nah, kita coba buat seperti itu, masih sama seperti di pertemuan minggu kemarin, cuma bedanya di pertemuan kali ini kita akan coba buat CRUD-nya itu ya. Di sini nanti saya sudah coba sediakan modul, ada tampilan sederhana gitu ya. Ada tampilan sederhananya gitu ya. Kalau kemarin kan mau insert panggil ya di URL-nya insert.php. Nah, kalau seperti pada materi kali ini kita akan coba buatkan tampilan sederhana seperti ini. Jadi ada tabel, nanti ada table. Ini tulisannya harusnya di atas tapi ini turun ke bawah. Ada table seperti ini, di mana di dalam table itu nanti ada NIM, nama, alamat, telepon, gitu ya, jurusan, angkatan, ya, dan ada aksi, ya. Nah, ketika kita mau melakukan insert atau menambah data ke dalam table, kita nggak usah memanggil file insert.php-nya. Tetap kita buat ya file insert.php-nya, tetapi ketika akan kita pergunakan, kita nggak panggil di address barnya. Nah, kita misalkan nanti akan ada tombol ini tambah data mahasiswa, di mana ketika diklik akan memunculkan sebuah form gitu ya, form inputan seperti kalau kemarin itu di database kan ada ya form kita mengisi NIM, nama dan sebagainya gitu. Nah, kita coba buat di tampilan webnya ya. Ketika diklik tambah mahasiswa, kita isi datanya. Ketika klik simpan, jadi ada tombol simpan, maka datanya akan masuk ke dalam database. Setelah data masuk ke dalam database, lalu akan kita munculkan dalam bentuk table di tampilan webnya kita. Jadi ketahuan, oh data yang masuk itu, data yang disimpan itu masuk. Kita akan coba buat seperti itu, di mana selain bisa menyimpan, nanti ada juga aksi ya, fungsi untuk edit dan delete, hapus gitu ya, untuk untuk update dan delete gitu ya. Nah, kan sama ya seperti insert di materi sebelumnya, ketika kita mau mendelete, ketika kita mau mengupdate
ya kita harus panggil delete.php, update.php, baru datanya akan berubah atau datanya akan terhapus. Nah, dengan adanya tampilan ini kita hanya tinggal ngeklik aja nanti. Ketika diklik edit, maka akan muncul tampilan form ya, yang dimana form itu sudah terisi oleh data di sini gitu ya, berdasarkan baris yang kita pilih. Misalkan ketika kita pilih baris yang paling bawah, klik editnya, maka akan muncul nama NIM-nya ini, namanya Arif Maulana, misalkan alamat yang di mana, nomor telepon dan jurusannya berapa ya. Nah, jadi nanti akan muncul form yang memang sudah terisi data baru, data mana nih, misalkan nama, alamat, nomor telepon, jurusan atau angkatan yang mau kita rubah. Kalau untuk NIM itu tidak bisa ya, itu tidak bisa dirubah ya. Tinggal pilih nanti. Nah, kalau sudah ya tinggal nanti ada tombol update juga gitu ya. Ketika diklik maka datanya akan langsung berubah ya. Kalau delete ya tinggal diklik di sini. Ketika diklik delete seperti di materi sebelumnya juga kan ada sebuah pesan, misalkan apakah yakin akan menghapus atau tidak gitu kan. Umumnya kalau delete itu pasti sebelum menghapus ada sebuah pesan dulu ya, yang menyatakan benar nggak nih datanya mau dihapus. Kalau misalkan benar ya yes, kalau tidak ya no gitu ya. Jadi antisipasi takutnya nggak sengaja keklik datanya kehapus gitu kan. Nah, maka ditambahkan sebuah pesan sehingga walaupun nggak sengaja keklik, setidaknya datanya tidak langsung terhapus gitu ya. Walaupun ya kalau hanya sederhana sih tinggal input lagi aja misalkan seperti itu. Tapi kan kalau datanya sudah banyak atau inputannya cukup banyak kan akan repot kan. Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan coba buat tampilan sederhana seperti ini. Nah, sebelumnya sebelum membuat tampilan ini kita akan coba membuat tabel dulu. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya kan kita udah buat ya, kalian sudah buat database dan sudah membuat satu buah tabel ya. Nah, kalian mau bikin database baru silakan gitu ya, atau mau menggunakan database yang kemarin yang sudah ada juga silakan enaknya kalian saja. Nah, nanti mungkin ini dibuat aja satu tabel baru dengan isinya seperti ini. Walaupun memang eh, di minggu sebelumnya saya contohkan juga dengan mahasiswa, tetapi dengan isian filenya yang mungkin agak berbeda gitu ya. Nah, jadi ini nanti kalian buat baru lagi aja untuk tabelnya. Kalau untuk database-nya eh, apa namanya? Nah, untuk database-nya kan di minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya sudah bikin ya, misalkan database-nya. Kalian mau create baru juga silakan. Enaknya saja gitu ya. Nah, ini sudah ada misalkan saya ini database-nya pakai yang web underscore dasar gitu ya, atau sama aja gitu ya, tinggal pilih kalian mau pakai yang mana. Lalu kan database-nya sudah ada tabel mahasiswa. Nah, di sini kebetulan yang dicontohkan juga untuk nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, ketika kalian mau membuat baru gitu ya, kalau misalkan nama tabelnya sama ya tinggal dibedakan saja. Tapi kalau nama tabel yang udah dibuat itu berbeda, bukan mahasiswa, ya berarti tidak harus dibedakan, boleh mengikuti sesuai dengan yang di modul itu. Ya tinggal menyesuaikan enaknya kalian saja mau pakai apa. Nah, yang pertama berarti sebelum kita membuat tampilan, ya kita siapkan dulu database-nya. Nah, oke, saya buat di sini ya di web dasar. Saya klik new. Nah, di sini kalau kalian lihat ada 6 inputan gitu ya, atau ada 6 field dengan tipe datanya masing-masing, di mana untuk NIM nanti menjadi primary key atau dikasih kunci. Nah, oke, kita coba ini
Ini kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kalau di sini kan ada 6. Berarti kurang 2. Nah, untuk menambahkan di sini nanti ada add nih. Kalian tambahkan aja nanti 2. Nah, nama tabelnya apa? Karena mahasiswa di saya sudah ada, berarti saya buat jadi mahasiswa underscore 1 gitu ya. Mahasiswa underscore 1 ini nama tabel saya. Karena yang hanya mahasiswa saya udah ada gitu ya. Kalau kalian ya boleh bebas. Sebenarnya nama tabelnya nanti boleh bebas ya. Silakan terserah kalian kalau sudah di go. Nah, jadi ini kan nambah nih, yang tadinya 4 sudah jadi 6, baru kita isi. Yang pertama adalah NIM ya, sesuaikan aja dengan yang di modul. NIM, nama, alamat, atau mau langsung ke sini boleh gitu ya. NIM harcar 12 nah ini ya NIM harcar, lengthnya adalah 12. Untuk indeksnya dibuat jadi ya. Ini langsung di go saja. Kedua adalah nama harcar 50. Nama, nah hurufnya kecil semua aja gitu ya. Harcar dibuat 50. Lalu alamat partner 100, telepon partner 15. Ini alamat partner 100, TLP ya. Ini saya bikin partner 15. Lalu jurusan sama angkatan, partner 25 sama partner 4. Jurusan partner 25 sama angkatan. Ini pacar 4. Nah, ya jadi silakan kalian nanti buat ini. Nah, apa namanya? Untuk sebenarnya untuk penentuan ini ya diperkirakan saja kayak nomor telepon. Kan sebenarnya nggak 15 digit, hanya berapa gitu ya. Ya boleh kalau dipaskan gitu kan. Eh, apa namanya? Ini mengantisipasi kalau kan nomor telepon kadang ada yang berbeda ya. Panjangnya jadi saya sesuaikan. Kalau sudah nama tabelnya sudah, NIM apa nama filenya sudah, tipenya sudah, panjang karakternya sudah, ya. Lalu di scroll ke bawah lah di set. Nah, jadi saya sudah punya dua tabel, satu mahasiswa underscore 1. Nah, yang akan saya pakai di materi kali ini adalah mahasiswa underscore dengan isian filenya ini. Ya. Nah, kalau sudah membuat tabel gitu ya. Oh ya, kalian nanti bikin tabelnya juga ya silakan mau pakai cara yang di minggu sebelumnya yang apa? Dimasukkan di dalam skrip atau mau langsung di sini ya silakan. Enaknya kalian gitu ya. Kalau saya sih lebih membebaskan lah, tidak apa namanya? Tidak harus oh kalian harus ini harus ini. Yang penting jadi aja ya tabel. Oke, kalau sudah, step berikutnya adalah kita buat koneksi nih ya. Kita bikin koneksi, nah, di mana untuk menghubungkan antara project kita dengan database dan dengan apa namanya file database yang tadi kita sudah buat atau yang akan kita pakai, ya. Nah, antara my SQL-nya kita hubungkan dengan project kita dan sekalian kita hubungkan juga dengan database-nya. Ini ya, karena di sini sudah ada DB name-nya. Oke, berarti kita coba buat. Nah, di sini saya masih pakai yang project sebelumnya biar nggak bingung kan ini udah banyak ya kemarin nih. Nah, di sini saya di folder PHP saya di luar aja ya. Berarti di folder globalnya saya buat satu folder baru lagi. Oh ini di dalam folder PHP aja. Saya buat dengan nama ini CRUD. Ya. CRUD ya.
Saya buat satu folder baru dengan nama CRUD di dalam folder PHP, kan sebelumnya adalah folder database. Nah, di dalam folder CRUD ini saya buat satu file baru dengan nama koneksi.php ya. Jadi saya buat satu file baru. Isi dari file koneksi.php ini ya ini gitu ya. Kita isikan ini. Nih, dari atas sampai paling bawah nih sampai tanda penutup PHP-nya ya. Berarti kita buat dulu tag PHP-nya. Ya, seperti ini. Lalu di dalamnya kita tambahkan ini ya, server name, username, password sama db name ya. Dolar server name sama dengan titik 2 yaitu localhost ya, jangan lupa titik koma. Dolar username ya. Nah, username dari MySQL kalian ya berarti adalah root. Lalu berikutnya ada biar sama ya, password dolar password. Ini kalau memang tidak di password MySQL-nya ya berarti dikosongkan saja gitu ya. Kecuali kalau di password ya silakan. Nah, berikutnya adalah db name. Nanti db name-nya apa? Kalau saya ya ini web underscore dasar. Lihat dari mana? Nih, lihat dari sini. Nah, lihat ini. Ini database yang saya pakai. Nah, database itu yang ini ya. Nah, yang ini. Kalau yang ini adalah table di dalam database. Nah, ini nama database saya web underscore dasar. Nah, kalau kalian ya silakan sesuaikan dengan nama database kalian apa. Ya, kalau mau bikin baru ya silakan. Kalau pakai yang sudah ada juga silakan. Ya. Ini nama database saya web underscore dasar. Nah, ini sudah ya, sudah saya masukkan. Nah, berikutnya kita buat script koneksinya ya seperti ini. Jadi MySQL eConnect gitu ya, di mana server yang sudah kita set ini kita masukkan ke dalam sebuah variable con ya, di mana nanti di bawah akan dicek apakah koneksi ini valid gitu ya. Kalau valid ya akan dimunculkan ini. Tapi kalau koneksinya berhasil, ya udah gitu ya, nggak usah muncul pesan ini. Nah, berarti kita tambahkan di sini. Nah, untuk penambahan ini ya, yang count ini kan hanya variabel, boleh berbeda gitu ya. Silakan terserah terserah kalian enaknya. Ini jangan lupa di akhirnya selalu tambahkan titik ya. Ini kalau kalian mau kasih note juga komentar boleh ya, biar kalian tahu oh yang ini buat apa, yang ini buat apa. Ini ya kita coba periksa koneksinya. Apabila tidak ada koneksi gitu ya, kan ini pakai tanda seru berarti menandakan negatif atau tidak ada gitu ya. Ini bila tidak ada koneksi maka itu ya koneksi gagal.
sini MySQL connect error. Di akhir titik. Nah, jadi seperti ini ya, kalian nanti buat koneksi dulu, jangan lupa ini di set nama servernya, nama ininya apa, usernya, nama database kalian. Nah di sini cek kalau misalkan ini enggak ada atau tidak terkoneksi maka koneksi gagal, tapi kalau berhasil ya udah ya, ini diabaikan. Oke, jangan lupa di save. Nah, kita udah punya file koneksi, sudah terhubung dengan apa namanya database yang sudah tadi kita buat ya. Nah step berikutnya adalah kita akan buat sebuah file baru dengan nama home.php, di mana untuk home.php ini nantinya akan memunculkan tampilan seperti ini, tabel ini. Nah jadi ketika awal running itu akan muncul tabel ini. Ya kalau di database-nya masih kosong ya belum ada data yang muncul. Tapi kalau sudah ada nanti akan ada data yang muncul ya. Nah, berarti ini kita coba ikutin ini sih di dalam HTML. Oke, nanti kita buat HTML-nya dan di dalam file home ini kita panggil ini include koneksi. Jadi untuk file koneksinya nggak usah kita buat lagi di sini username, password, gitu ya, dbname, ya koneksi lagi. Nah, kita cukup memanggil file koneksi yang tadi sudah dibuat. Nah, kalau sudah, tinggal kita panggil. Nah, baru step berikutnya di sini kita melakukan query ke dalam database yang sudah kita buat, lalu diarahkan ke dalam tabel yang tadi kita buat. Di sini query-nya select. Jadi kita ambil data yang sudah ada di dalam tabel ini gitu ya, dimunculkan di tampilan home ini. Nah, nanti dimunculkannya berupa tabel, kita siapkan tabelnya. Oke, kita buat dulu. Berarti kalian buat satu buah file baru di folder CRUD-nya dengan nama saya ini aja home.php. Nah, ini ya home.php. Kalian mau bikin HTML-nya langsung silahkan. Nah, kayak gini. Karena nanti isinya di dalam HTML. Ini boleh dihapus. Nah, di paling atas kita buat tag PHP dulu. Nah, di paling atas kita buat tag PHP, di mana di dalam tag PHP ini, ya ini tadi ya, include koneksi.php. Jangan lupa titik koma. Ini untuk koneksinya. Nah, kalau kalian mau kasih note seperti di sini ya silakan juga gitu ya. Enak ya kalian ya. Nah, di sini saya buat ini also ini variabel ya. Di mana variabel ini melakukan koneksi bukan MySQL koneksi tapi MySQL query ya, dia melakukan query. Yang pertama ini kita panggil dulu koneksinya biar database-nya terhubung, baru di sini kita melakukan select bintang from mahasiswa underscore 1. Ini nama tabelnya ya, order by name ASC ya, DSC DESC ya, jangan lupa titik koma. Nah, ini maksudnya query-nya ya, ini untuk koneksi ke dalam database-nya.
Lalu dia menggunakan query select, mengambil data bintang ini berarti ambil semua data yang ada di tabel mahasiswa, diurutkan berdasarkan NIM, DESC, maksudnya DESC itu descending dari, jadi nanti yang paling terakhir di input atau data yang paling terakhir dimasukkan, urutannya tuh nanti akan ada di paling atas. Nah ini kan kayak gini nih. Nah berarti yang paling bawah ini kayak ada pengenalan nusuk, ini adalah data yang paling pertama di input. Kalau Robinson ini data yang paling terakhir. Jadi kalau descending kayak gini. Tapi kalau ASC kan nanti ada DESC, ada ASC nih yang ininya. Ini kan kebetulan DESC. Kalau ASC ya kebalikannya. Data yang paling terakhir di input ada di bawah. Data yang paling pertama di input ada di atas. Ya, jadi tinggal enaknya kita mau pakai yang mana. Nah, ya. Silakan di sini saya contohkannya pakai DESC. Nah, berikutnya title-nya kita isi, ya bolehlah. Ini mah terserah kalian gitu ya. Misalkan saya isi ini aja. Halaman home. Ini, nah baru di bodinya kita bikin ini. Di sini ada href, dia dilinkkan ke file tambah.php. Di sini tulisan tambah mahasiswa. Maksudnya adalah ketika diklik ini tambah mahasiswa maka akan memunculkan file ini yang isinya adalah tampilan form untuk kita menginput data nanti. Nah ya, kita buat dulu di dalam bodinya A gitu ya, tag A, hrefnya dibuat ke tambah.php, lalu tulisannya di sini tambah data mahasiswa ya, ya bolehlah terserah kalian enaknya. Di sini saya pakai BR 2 kali agar agak ada jarak lah ke bawah gitu ya, tapi nanti silakan disesuaikan aja. Oke, ini kalau sudah step berikutnya kita buat table. Nah ya kan sebenarnya udah pernah bikin table. Nah, di mana di dalam table ini nanti ada TR ya, dengan TR yang ini. Nih di atas ini ada TR yang di luar dari tag PHP dan di bawah ada TR yang di dalam tag PHP. Di dalam ini sih kalau yang ini TH, kalau yang ini TD. Nah berarti kalau yang atas ini, yang TH ini menjadi table header. Ini yang akan munculin ini nama, alamat gitu ya. Nah kalau yang TD berarti isinya. Nah ya kalau yang TD itu adalah isinya ini. Isi dari tabelnya yang sudah mengambil data dari database. Nih kan di sini udah ditempatkan juga di dalam tag PHP while, nah dia melakukan pengulangan gitu ya, melakukan pengulangan, mengambil data ya berdasarkan ini kan result ini diambil dari sini nih. Nah ini ya diambil datanya di looping sebanyaknya data. Jadi kalau datanya ada 3 ya dia akan mengulang 3 kali untuk memunculkan data. Sehingga jadinya seperti ini ya. Kalau datanya ada 10 ya dia akan melooping 10 kali sampai data yang terakhir dimunculkan. Nah, mungkin nanti yang perlu kalian cermati adalah di sini kan ada variabel data, di sini ditulisnya ada name, nama, alamat, telepon. Nah, ini adalah penamaan dari field di database. Jadi penamaan yang ini. Nah, ini kan ada name, nama, alamat, telepon, jurusan, sama angkatan. Berarti sama kalian nanti ini penulisannya harus sama nih. Huruf besar kecilnya gitu ya, silahkan disesuaikan. Oke, kita coba buat dulu ini. Kita buat dulu table, dimana ini tabelnya kita kasih atributnya widthnya widthnya kita bikin berapa? Kita bikin 90
persen gitu ya, pakainya persen. Lalu bordernya kita buat 1. Nah, oke, di dalam tabelnya baru kita buat ini TR. Nah, di dalam TR-nya kita buat TH ya. Jadi TH-nya kita buat NIM, nama, alamat, telepon, jurusan, angkatan. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita buat 7. Yang pertama ini NIM ya, boleh di copy atau mau bikin lagi silakan ya, enaknya kalian saja. Kalau saya coba copy, kalau pakai Visual Code kan tinggal ALT shift ya, kan lagi ke bawah ya. NIM, nama, alamat, telepon, jurusan, angkatan. LP, jurusan, angkatan. Kurang 1. Aks. Ya. Oke, kalau sudah jangan lupa di save. Nah, ini udah headernya kita udah buat. Di bawahnya kita tambahkan lagi. Nah, tetapi kita bikin di dalam PHP gitu ya, untuk memunculkan data nantinya. Ya, berarti kita buat di sini tag PHP-nya. Nah, jangan lupa tag penutupnya ya, biar nggak error. Oke, kalau tag pembuka udah, penutup udah untuk PHP. Di sini kita buat TR. Nah, tetapi kalau di dalam PHP gitu ya, kita nggak bisa langsung kayak gini. Nih, kalau kayak gini pasti dia error kayak gini ya. Harus ditambahkan ini echo gitu ya. Jadi untuk ditampilkan, nah, diapit oleh tanda kutip, walaupun memang ada cara yang lainnya gitu ya, minimal kalian mengalami beberapa cara nantinya gitu ya. Nah, berarti ini saya hapus dulu gitu ya, karena memang harus di apa namanya, ditambahkan echo untuk ditampilkan. Nah, di atasnya semua kita buat while-nya dulu. Kita buat satu variabel nama data, di mana di dalam variabel itu sama dengan array dengan ratio gitu ya. Nah, baru di bawahnya ini kita buat ini echo spasi kutip 2, ini kita buat tr. Oh, berarti kita harus manual ini ya, tr. Nah ya, jadi satu persatu kita buat, dan di akhirnya kita tambahkan titik koma ya, biar yang nggak error gitu ya, intinya sih seperti itu. Ini kayak gini. Nah, kurung enter. Nah, ini harusnya ada di dalam itu ya, di dalam sini. Ini titik koma kayak gini posisinya. Diperhatikan nanti oleh kalian, jangan sampai tertukar, karena kalau tertukar ya apa namanya, error nantinya ya. Oke, ini dihubungkan oleh tanda titik. Nah, di sini dolar data seperti ini, kurung kotak kutip 1. Nah, misalkan ini NIM. Nah, tulisan NIM ini adalah yang dari database ya. Lalu titik lagi, kutip 2 lagi, ini ada ya. Nah, kayak gini, titik koma. Nah,
Nah, ini nim udah. Nah, kita kan butuh sampai ke apa namanya angkatan, kita copy aja. Sip. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan udah jadi, tinggal kita ganti jadi nama, ini jadi alamat, ini jadi PHP, di jurusan, nah ini jadi angkatan. Nah, ya sudah gitu kan. Tambahkan satu lagi. Kalau yang satu lagi bentuknya kayak gini. Dia manggil edit.php dan dia juga manggil hapus.php ya. Di mana nanti data yang dimunculkan, tulisan yang dimunculkan adalah edit dan delete. Jadi kan yang aksi gitu ya, yang aksi ini yang di sini edit dan delete. Nah, maka di sini di setnya langsung seperti ini. Harep ya, edit.php tanda tanya ID sama dengan data nim. Nah, jadi ketika diklik edit maka nim yang di per barisnya itu akan ikut dikirim juga get jadi nantinya metodenya, sehingga nim yang akan dirubah ya ditangkap, karena kan kalau untuk update dan delete ada where ya, where ID-nya apa gitu kalau kalian kemarin sudah mencoba ya. Nanti di sini seperti ini nih, berbeda dengan yang lain. Nah, jadi di dalam TD-nya ditambahkan dulu harem ya sampai ke sini. Jadi ini mah digabung semua. Oke, kita tambahkan. Berarti ini dihapus. Ini dihapus ya. Spasi A ya, kita sesuaikan. Ini nggak usah hapus spasi. A, rek edit php. ID sama dengan dolar data. Nah, ini apa yang mau dikirim gitu ya. Nanti misalkan ini nim. Nah, ini saya kasih tanda ini sebagai pembatas gitu ya. Ini kan edit udah nih. Nah, kalau sudah, oh ini pakainya, oh nggak pakai ini. Nah, ini kan yang edit. Nah, kita buat nanti di belakangnya sebenarnya sama kayak ini, tinggal di copy paste aja biar cepet ya. Kalau kalian mau ngetik ya enggak, ini saya bikin kedua. Nah, ini kan edit, ini kita ganti jadi hapus. Lalu ininya sudah sama, nah ini aja yang diganti jadi hapus. Ya udah selesai. Kurang satu, di sini kan ada TD, di sini kita tulis. Nah, ya kita tutup pakai TR. Ya. Sampai sini berarti ini udah selesai nih bikin tabelnya nih. Ya, udah selesai. Nah, kita bisa cek dulu ya. Kalian bisa cek dulu kalau memang sampai tahap ini sudah selesai. Cara ngeceknya gimana? Ini jangan lupa di save. Dibuka yang kemarin URL-nya ya. Nama foldernya apa? Berarti ini bukan database, saya ganti jadi root garis miring home.php. Nah, sebentar. Ternyata ada error nih misalnya. Koneksi line 7. Koneksi line 7.
password apa nih? Coba kita lihat. Oke, kita lihat dulu mana tadi errornya. Ya, nggak ada passwordnya. Oh ini koma ini harusnya kenapa salahan salah ya tadi saya hanya nulis koma titik coba saya di save kita coba sekali lagi. Nah ya ternyata udah muncul nih yang home.php tadi tampilannya seperti ini ya, name, nama, alamat ini ya masih kosong gitu ya datanya. Kenapa? Karena kan belum ada data tersimpan ke dalam database ini, ke dalam table ini nih, ini kan masih kosong. Nah, nanti cara nyimpannya kita nggak di sini, tapi menggunakan ini. Ketika diklik tambah data mahasiswa ini, akan memunculkan tampilan yang lain. Walaupun tampilannya masih sederhana ya. Oke, step berikutnya kita buat tampilan yang ini. Tambah datanya. Nah, ini kan ada lumayan cukup banyak nih isinya nih ya. Ini dia pakai table ternyata pakai table. Oke, kalau saya coba copy aja ya. Nggak bisa biar cepet. Nanti kalian coba diketik ya biar membiasakan. Ini saya coba copy dulu. Pengen tahu. Nah, kalian nanti buat satu file baru lagi ya di folder root ini dengan nama tambah.php. Nah, ini nah ini ya save. Kalau kalian nanti apa namanya sebisa mungkin di ini ya di ketik sendiri, jangan di copy paste ya. Jadi maksudnya biar tahu, biar ngalamin ketiknya prosesnya gimana ya. Jangan lupa di save. Kalau udah di save kita balik lagi ke sini, jangan lupa di refresh. Nah, ini masih tampilannya home. Kalau diklik yang tambah data ini maka akan diarahkan ke tampilan ini. Kalau go to home maka balik lagi ke sini ya. Nah, ini kita udah punya tampilan sederhana simpan dan batal. Kalau batal sih kan kita udah ngetik, kan dia akan hilang lagi data yang udah diketiknya ya. Nah, kalau simpan ya nanti akan diarahkan ke dalam database. Nah, di mana di sini ada form ya dengan aksinya adalah ini simpan.php, di mana metodenya post gitu ya. Jadi ngirim data. Nah, ini kasih name aja form 1. Jadi data yang udah diinput di sini akan dikirim ke sini. Nah, untuk bisa disimpan ini belum bisa gitu ya. Ini belum bisa simpan karena kenapa? File simpan.php-nya belum ada. Nah, kita buat satu file baru lagi gitu ya dengan nama simpan.php. Ini ya, simpan.php-nya kalian buat, lalu di modul ada nih. Nah, isi dari file simpan.php itu dia menangkap apa yang dikirim. Nah, ini jadi perlu perhatian juga buat kalian. Ini kan ini manggil koneksi. Di sini ada variabel name $post name. Nah, kalau name yang di sini gitu ya. Ini kan name nama. Kalau yang di table tadi ini dari database. Tapi kalau yang di post ini name nama
ini didapat dari sini. Nih, dari yang file tambah.php kan kita buat ini inputan seperti ini. Nah, ini name, nama, alamat kan setiap text box ini itu dia punya name. Nah, ini. Nih ya, punya name masing-masing. Jadi kalau name-nya ya name, nama name-nya adalah nama. Alamat name-nya adalah alamat. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan untuk yang disimpan di file simpan ini, di sini ada post, name, post, nama. Ini mengambil dari name setiap teksnya. Nah, ini kan inputan tipe teks, ini ada name-nya. Ini ada name-nya. Nah, berarti nanti sesuaikan dengan name dari teks punya kalian masing-masing. Nah, kalau ini name dari teks, kalau yang di table ini adalah penamaan field yang di database. Ya, jadi silakan jangan sampai tertukar. Kalau ada beda ya berarti kan disesuaikan. Kalau sudah sama ya apa namanya tinggal dimasukkan saja. Oke, saya ambil ya biar lebih cepat. Ini PHP seperti biasa. Ini include. Ini selalu dimasukkan ya include koneksi.php biar koneksi database-nya ke bawah. Nah, ini ya. Nanti kalian sesuaikan dengan yang di modul. Nah, ini prosesnya. Dia melakukan insert gitu ya ke dalam tabelnya dengan nama filenya apa saja yang sudah kita siapkan. Value-nya apa nih? Value-nya nih, nama value itu ya ini. Jadi apa yang dikirim ke sini dimasukkan ke dalam variabel ini, lalu setiap variabel ini dimasukkan ya ke dalam field masing-masing. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah urutannya ini harus sama. Kalau yang pertama name berarti value-nya juga name. Kedua nama ini jangan sampai tertukar. Kalau tertukar posisi ya nanti akan yang harusnya nama malah alamat yang masuk gitu ya. Jadi akan tertukar isinya gitu ya. Biasanya bikin jadi error nanti. Oke. Jadi ini kalian perhatikannya jadi jangan sampai tertukar. Nah, ini saya copy aja. Ini dibuat sejajar aja dulu. Nah, ya, jadi seperti ini. Ini berarti nama tabel saya underscore 1. Ya, nama mahasiswa 1. Oke, ya, disesuaikan ya oleh kalian. Nah, kalau sudah jangan lupa di save. Nah, kalau ini ada header location home. Setelah berhasil menyimpan data, maka akan kembali ke tampilan home.php. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Jadi secara otomatis akan langsung dibalikkan. Oke, kita coba. Ini saya refresh dulu. Nah, ini kan ini home-nya. Tambah data mahasiswa ke sini. Saya isi misalkan name-nya 2022 01251023. Namanya ini Maulana Yusuf, alamatnya Karawang Johar, nomor teleponnya misalkan 081110, jurusannya teknik informatika misalkan ya, angkatan 2022. Nah, kalau sudah kita coba save. Nah, kalau berhasil maka datanya masuk ke sini. Nih kayak gini ya. Oke, nah ini saya ada yang ngaco nih gitu ya. Maksudnya ngaco adalah ini nih. Nah, kok nama malah di alamat, terus jurusan malah alamat gitu ya. Ini aksi malah nomor telepon. Nah, ini urutannya nggak sesuai, ini ngaco gitu ya. Nah, kita lihat di home. Ngaco nggak ya? Ini yang error tuh ini benar. Nah, nama kok adanya di alamat.
urut terus nih. Oke, coba kita lihat dulu di database nih. Nih, kita refresh dulu. Nah, di sini sih udah benar. Ini nama, alamat, LP, jurusan. Nah, ini angkatan malah yang nggak ada. Angkatan nggak masuk nih katanya. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Ini nama, alamat, telepon, jurusan. Ini angka. Oh, ini angkatan masih terpisah ternyata. Nah, ini sebut ini. Nah, ya, angkatan tadi masih terpisah. Ini saya save dulu. Ini kita coba ulang aja. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ya, saya hapus dulu. Kita coba isi ulang. Ini saya refresh, datanya kosong lagi. Oke, ini yang ini, yang ini, gitu ya. Oke, kita coba simpan. Nah, sudah. Nah, sekarang sih udah masuk angkatan. Cuma urutan tampilannya di sini masih tidak sesuai. Ternyata apa namanya? Urutannya tidak lurus di sini ya, di home-nya kita lihat. Ini ya, coba saya save dulu, kita lihat. Nah, ternyata tadi yang saya buat itu yang TD penutupnya tuh nggak ada garis miringnya gitu ya, kayak pembuka, jadi makanya ngaco. Nah, kalau sudah berhasil ya tampilannya jadi seperti ini. Iya, sudah sesuai. Nih, coba saya tambah lagi. NIM-nya ini saya ganti jadi 24. Namanya Arif MY, alamatnya ini, nomor teleponnya jadi ini, jurusannya misalkan ini manajemen angkatan 2021. Ini saya ganti ini jadi 2021. Oke, saya simpan. Nah, nih ya. Datanya sudah masuk ke sini. Ya, berarti sudah tersimpan, sudah ada di dalam database. Jadi apa yang dimunculkan di sini sesuai dengan yang ada di dalam database nih. Nih ya, jadi apa? Silakan kalian coba nih ya sampai insert ini, kan? Nah, dengan begini kan kita nggak harus manggil di sini, tinggal klik-klik aja, datanya masuk. Nah, itu untuk proses insert ya. Nah, oke, step berikutnya kalau kita mau edit. Nah, kalau edit itu kan di tabelnya kita sebelumnya sudah menyisipkan ID ini, edit.php ID nim. Nah, di sini ID-nya itu kita pergunakan. Nah, di sini ada file edit. Kita ambil nim-nya ya, berdasar apa? Lalu dipakai untuk melakukan ini query ini. Munculkan data berdasarkan nim yang dikirim. Nah, sehingga nanti nama alamatnya itu kan didapat. Nah, akan dimasukkan ke dalam formnya. Nih, ke dalam formnya. Jadi kalau yang simpan tambah data kan hanya kayak gini. Nah, kalau untuk edit nanti ada tambahan value. Value-nya itu apa ini? Ini berdasarkan data yang ini. Jadi ketika dimunculkan tampilan formnya, ya ini tuh udah ada datanya. Udah ada nim-nya gitu ya, berdasarkan yang diklik di sini nih. Nah, ya. Kalau ini diklik nanti, nah ini kan ada nih nim yang dikirim. Nah, nim ini yang diambil, nanti dia akan memunculkan data berdasarkan nim yang ini datanya ini. Ya. Oke, kita coba.
Ini seperti biasa untuk yang edit ya. Nanti kalau kalian apa namanya diketik ya, jangan di copy kayak saya. Ini saya biar agak cepat, kalian biar tahu nanti prosesnya gimana. Nah, kalian buat satu buah file baru dengan nama edit.php ya. Edit.php saya paste. Saya copy dulu, saya paste ya. Ini diperbaiki oleh kalian. Ini saya perbaiki dulu. Ini sambung. Ya, ini sambung. Ya, jadi nah kalau untuk yang edit sebenarnya untuk formnya bisa kalian copy paste dari yang sini, dari tambah, lalu dimodifikasi ada penambahan ini ya, melakukan ambil data. Nah ini kita get data yang udah dikirimnya, lalu dimasukkan ke dalam setiap inputannya nih, value-nya ya. Nah harusnya kalau untuk yang name ini ada penambahan with only. Nah gini, jadi nggak boleh diedit. Kalau yang name nggak boleh diedit gitu ya, with only. Nah, kalau yang lain sesuaikan nih ini ya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan juga karena di sini adalah query, berarti untuk yang name, nama ini sesuaikan dengan yang ada di dalam database penamaannya ya. Yang ada di dalam database ya. Yang ini name, nama, alamat gitu ya. Bukan dengan name yang ini. Oke, sesuaikan lalu nanti kan ini variabelnya akan dimasukkan ke sini. Ini ya, value-nya disesuaikan. Nah, kalau sudah, ini submitnya jadi update, di save, kita coba, ya, kita refresh. Kalau yang ini, ya, nah nanti datanya akan muncul seperti ini. Untuk membuat form ini di modul kan sudah ada file edit ini. Nah ini saya copy. Kalau kalian nanti silahkan diketik ya, biar tahu pengalaman apa. Buat file baru dengan nama edit.php. Dimana nanti isinya seperti ini. Nah disesuaikan ya nama database-nya oleh kalian. Nah lalu kalau untuk yang edit di sininya ada value-nya ya. Value-nya diarahkan ke name sesuai variabel ini. Ini didapat dari database ya. Jangan lupa apa namanya, sesuaikan dengan kalau nama ya ininya nama gitu ya, agar hasil yang dimunculkan di dalam browsernya pun ya sesuai. Nah kalau sudah sini gini baru ini bisa diedit. Harusnya untuk yang name ini nggak bisa diedit gitu ya. Kita coba untuk yang name kita buat jadi read only. Nah seperti ini. Oke, kita coba lihat lagi ya. Nah untuk yang edit ini, untuk yang apa namanya, untuk yang name ini udah nggak bisa diapa-apain ya, karena udah read only, berarti dari nama sampai angkatan itu yang bisa dirubah. Nah tetapi ini belum bisa nih gitu ya. Kenapa belum bisa? Karena dia memanggil update.php, fungsinya gitu ya, belum ada nih fungsi update-nya. Berarti kita lihat lagi di modul. Nah ini ada ya, saya seperti biasa saya copy aja biar cepat. Kalian nanti apa namanya diketik ya, biar merasakan bagaimana mengetik tindak itu. Nah di sini update.php belum paste, ini saya buat jadi ini ya, buat sejajar dulu. Nah kalau sudah, nah yang perlu kalian perhatikan lagi, kalau yang diedit tadi ini adalah dari database. Nah kalau yang di file update.php di sini kan ada post lagi nih.
Nah, kalau pos yang di sini kan ada name, nama, alamat, ini diambil dari sini. Ini kan ada name-nya, sama kayak tadi sifat, ya. Berarti ini sesuaikan. Ingat, ini sama dengan ini name dari teksnya. Kalau yang diupdate di sini adalah field di database. Saya jangan sampai tertukar. Nah, kalau untuk update kan prosesnya kayak gini. Ini nama tabelnya seperti ini. Ini nama field di database-nya, ini variabelnya. Jadi disesuaikan agar ketika diupdate dia sesuai, ya. Nah, ini diarahkan lagi ke tampilan home. Nah, kita coba ini saya refresh, misalkan alamatnya saya ganti jadi Karawang Teluk Jambe, ya. Jika saya update, nah berubah ya jadi Karawang Teluk Jambe. Nah, itu untuk proses update seperti itu. Jadi buat dulu formnya dimunculkan, baru boleh diedit. Nah, cuma tadi penambahannya adalah untuk yang name ditambahkan read only. Jadi tidak boleh diedit kalau name. Nama sampai ke angkatan itu boleh, gitu ya. Oke, yang terakhir adalah yang hapus. Nah, kalau hapus seperti ini. Kalau hapus nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada apa, nggak ada tampilannya, hanya langsung hapus saja, gitu ya. Kita tinggal ambil aja. Ini saya copy, buat satu file baru dengan nama apa ya? Ini tadi apa ya? Delete atau salah. Ntar kita lihat yang di home. Oh, ini hapus.php. Kita buat satu buah file baru dengan nama hapus.php. Paste. Ini disesuaikan oleh kalian, ya. Oke, ini harusnya ada message. Kalau ini saya refresh, kayaknya kalau hapus langsung hapus. Oke, ternyata belum. Kita lihat hasilnya seperti apa. Belum terhapus. Delete. Oh, ini bulannya. Nah, ini ya, disesuaikan, di save, kita refresh lagi. Refresh, hapus. Nah, ini langsung hilang. Ya, harusnya memang ada sebuah pesan dulu, apakah benar mau dihapus atau tidak, agar datanya yang nggak langsung terhapus, gitu ya. Tapi untuk sampai tahap ini biarkan kayak gini dulu. Mungkin nanti di materi berikutnya kita coba tambahkan. Intinya sih yang penting udah bisa nambah data, edit data, dan hapus data sampai tahap ini. Oke ya. Jadi silakan sama kalian nanti coba sesuai dengan di modul ini, kalian ikuti step by stepnya, sesuaikan nama database-nya. Nah, kalau ada kesulitan boleh nanti langsung ditanya, ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini, pertemuan hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.